Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan salam damai sejahtera juga untuk saudara yang ada di Big Internet Group. Pada pagi hari ini saya masih akan membahas tentang menikmati hadirat Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Saya sangat bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu setia mengajar. Jadi ketika dahulu pada pertengahan 2015 Tuhan taruh beban di dalam hati saya untuk memulai pelayanan di sosial media, dan perbekalan ketika itu masih minim. Tuhan memberikan visi di dalam hati saya untuk mempersiapkan orang sebanyak mungkin orang untuk diselamatkan, untuk diangkat oleh Tuhan. Nah, pada saat itu pemahaman firman Tuhan yang saya miliki sangat minim. Nah, tetapi saya simpan saja apa yang saya dapatkan, dan saya imani sampai sekarang bahwa itu daripada Tuhan, dan panggilan itu tidak berubah gitu ya, bahwa saya punya hasrat supaya semakin banyak orang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan, entah melalui pengangkatan atau setelah orang itu mati tetapi jiwanya bersama dengan Tuhan, rohnya kembali kepada Tuhan, dan manusia rohaninya diselamatkan, jiwanya diselamatkan. Nah, seiring berjalannya waktu 5 tahun dan sekarang sudah 5,5 tahun, di waktu-waktu yang lalu, tahun ketiga, kedua, ketiga, keempat, pengertian untuk sebuah visi itu terus ditambahkan. Bagaimana supaya orang bisa bertemu Tuhan? Roh Kudus mengajarkan saya firman-Nya bahwa orang harus hidup di dalam kekudusan. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan saya dasar firman bahwa supaya orang bisa ketemu Tuhan, entah dalam pengangkatan atau entah orang itu dipanggil duluan, harus hidup kudus. Lalu oleh pembacaan firman Tuhan, seiring waktu berjalan kembali, Roh Kudus juga memberikan saya pengertian supaya bisa hidup kudus harus menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Saya belum lama ini sudah memberikan dasar firman-Nya kan. Nah, dan juga ayat-ayat lain yang menegaskan tentang hal ini, seperti teladan ketaatan yang kita sudah pelajari dan kita sudah hafalkan tentang Abraham, tentang Daud, tentang Nuh gitu ya. Nah, tentang dasar-dasar firman Tuhan yang lain. Begitu setianya Roh Kudus mengajari dari pertengahan 2015 sampai sekarang. Demikian juga untuk topik yang sudah saya bagikan 2 sesi SSP, mulai dari kemarin teladan hidup Yosafat, lalu kemudian bagaimana supaya bisa naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Gunung Kudusnya Tuhan itu menggambarkan hadirat Tuhan ya. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa kita harus menjaga hati kita bersih, menjaga kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan perkataan,
dan kekudusan anggota tubuh. Nah, kalau sudah hal ini dilakukan, namun tidak otomatis kita akan bisa masuk ke atas gunungnya Tuhan. Karena ada lagi tahapannya, ada lagi harga yang kita harus bayar, dan sangat rapi, sama seperti kesaksian saya tadi, sangat rapi Roh Kudus mengajari, dan selalu ada dasar firman-Nya. Firman Tuhan itu dulu, firman Tuhan itu sangat sempurna memberikan kita pengajaran. Dulu saya berpikir bahwa yang paling penting itu perjanjian baru gitu. Ternyata pelajaran-pelajaran yang wow gitu, yang luar biasa itu juga kita dapatkan dari perjanjian lama gitu. Dan itulah kenapa kita percaya bahwa kebetulan itu diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dituliskan, karena untuk kita mengerti tentang Tuhan, tentang banyak pelajaran hidup, kita harus belajar lengkap dari perjanjian lama hingga perjanjian baru gitu. Nah, kemarin kan saya sudah bagikan teladan Yosafat, lalu supaya naik hadirat Tuhan, masuk gunung kudusnya Tuhan, syaratnya apa? Harus kita pastikan hati kita bersih, gak boleh menyimpan dosa apapun bentuknya, baik dosa tidak mengampuni orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, membiarkan kekecewaan, kepahitan, iri hati, dan macam-macam dosa hati. Itu kita harus pastikan hati kita terjaga dari itu. Amsal 4 ayat 23 berkata kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Lalu kekudusan pikiran, perkataan, anggota tubuh. Para sahabat yang sudah menghafal modul tentu tahu hal-hal apa yang kita harus hindari supaya kita kudus dalam hal perkataan, pikiran, dan juga anggota tubuh. Tadi saya katakan bahwa ketika seseorang kemudian hidupnya sudah menjalankan hal seperti ini, ada lagi harga yang harus dibayar untuk betul-betul bisa masuk hadirat Tuhan, menikmati pergaulan dengan Tuhan, dan masuk gunungnya Tuhan, yaitu hadiratnya Tuhan. Apakah itu? Saya sudah pernah bagikan ini sebetulnya kepada para sahabat saya yang lama. Saya bagikan ini kembali untuk kita sekalian, kiranya para sahabat lama kembali diingatkan, tetapi bukan cuma diingatkan, tapi diperingatkan. Karena tadi saya katakan, kami yang di tahap sekarang, di yang grup advance, kami sudah memastikan bahwa kami sudah menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total, sekalipun belum sempurna betul, dan terus akan disempurnakan oleh waktu. Nah, tapi kenyataannya kami sudah taat semuanya dalam hal hati. Tadi saya katakan walaupun nggak 100%, walaupun nggak 100% kami, walaupun kami belum sempurna betul, tapi kami sudah praktekkan menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total dalam hal hati, pikiran, perkataan, anggota tubuh, bahkan supaya lengkap adalah kekudusan keuangan. Kami sudah menaati yang namanya mengembalikan milik Tuhan, bahkan persembahan buah sulung. Nah, tetapi pada kenyataannya kan orang-orang yang sudah menjalankan ketaatan total seperti ini, pada prakteknya banyak kok yang kemudian, apalagi sekarang dengan tantangan hidup sekarang, banyak yang kemudian gagal masuk gunung kudusnya Tuhan, karena ini mengandung praktek dan ini perlu bayar harga. Nah,
Saya sudah bagikan tentang kisah Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, nabi Tuhan yang luar biasa. Dialah yang mendatangkan api dari surga. Kita bisa baca itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 38, ketika ia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di atas mezbah. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi Elia ini adalah nabi Tuhan yang luar biasa. Lalu setelah mengadakan mujizat yang luar biasa seperti itu, kemudian di ayat 40 dia menyembelih nabi-nabi Baal. Ayat 40 berkata, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Dia dahsyat dalam pelayanannya, mendatangkan api dari langit, kemudian juga dia dengan berani menyembelih nabi-nabi Baal. Tetapi ketika suatu peristiwa dia diancam oleh Isabel, istri daripada Ahab, dia menjadi takut. Nah, kisah ini ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka ini. Karena Isabel ini adalah penyembah Baal, berhala. Nah, ancaman ini itu nggak keluar langsung dari mulut seorang Isabel terhadap Elia, tapi hanya dengan perantaraan seseorang. Apa yang dituliskan ayat 3? Maka takutlah ia. Coba bayangin, Elia yang berani terhadap nabi-nabi Baal, kemudian menjadi takut dengan seorang perempuan. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba dan termasuk di wilayah yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang lebih mengerikan lagi, dari seorang Elia adalah di ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, tadi saya katakan bahwa Elia adalah seorang nabi Allah yang luar biasa. Tetapi dia kemudian nyalinya menjadi ciut oleh seorang perempuan, ancaman seorang perempuan yang bahkan tidak berhadapan muka dengan seorang Isabel. Nah, Elia pernah mengalami takut, hilang kekuatannya, bahkan ingin mati karena ketakutan pergumulan yang dialami saat itu. Nah, ini hanya cerita pengantar tentang Elia, tetapi yang paling pesan pokoknya, pesan pentingnya yang ingin saya sampaikan melalui SSP ini adalah tentang bagaimana
harga yang harus dibayar oleh Elia untuk kemudian kekuatannya pulih. Nah, lalu di ayat 5 dikatakan di sini, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, maka di ayat 8, maka bangunlah ia, Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bayangkan gunung Allah itu kan yang saya pahami tidak semua tempat Tuhan menunjukkan dirinya di masa lalu. Jadi ada tempat di mana Tuhan menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, termasuk para nabinya, dan salah satunya adalah gunung Horeb. Harga yang harus dibayar oleh Elia untuk menghadap gunung Allah di gunung Horeb, dia harus berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Dan pada saat itu kondisinya masih kurang lebih sama ketika dia dalam ketakutan dan ingin mati rasanya. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika dia sampai di gunung Allah, di gunung Horeb, kekuatannya kembali, kekuatan Elia kembali dipulihkan. Lalu di ayat di 1 Raja-Raja 21 di ayat yang ke-17, Elia sudah tidak takut lagi, dia tidak ingin mati lagi. Di ayat 17 dari 1 Raja-Raja 21 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikianlah, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Jadi seorang Elia yang tadinya takut, tadinya mau mati, mau mengakhiri hidup, tetapi ketika dia naik ke gunung Tuhan di gunung Horeb yang menggambarkan hadirat Tuhan, dia kemudian pulih kembali dan dia menjadi berani dan dia tidak ingin mati lagi. Nah, ada pesan tambahan di sini sebelum saya mempertajam tentang harga untuk mencapai Tuhan di dalam gunungnya, gunung kudusnya, yaitu hadiratnya. Sebelum saya pertajam di sana, saya mau setiap kita kemudian memahami bahwa inilah yang kita dapatkan kalau kita masuk sampai ke dalam gunung Tuhan. Kalau kita sampai masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kita yang tadinya lemah menjadi kuat. Kita yang tadinya takut bisa menjadi berani. Berani bukan dalam arti berani dalam arti negatif ya, tapi kita menjadi berani untuk menghadapi masa-masa sukar. Kita menjadi memiliki semangat baru. Tadinya seperti Elia yang ingin mengakhiri hidupnya, tetapi kemudian setelah itu dia kembali melayani Tuhan. Nah, itu tambahannya. Kalau kita sudah masuk ke dalam gunung Tuhan atau hadirat Tuhan. Tetapi yang tadi saya katakan, yang menjadi sorotannya sekarang adalah harga
yang harus kita bayar untuk sampai ke dalam gunung kudus Tuhan itu, hadirat Tuhan itu. Ada harga yang harus dibayar untuk bisa menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Saya sudah sering bersaksi bagaimana komitmen diri saya untuk membangun hadirat Tuhan, membangun kerohanian saya, juga untuk membangun tahta Allah, hadirat Tuhan di dalam hari-hari saya. Saya berkomitmen untuk berdoa pagi, berdoa siang, berdoa malam. Jam doa pagi saya sebetulnya jam 2 pagi, dan itu yang sering saya lakukan sampai jam 4, rata-rata seperti itu. Hanya kalau saya terlalu capek ya 1,5 jam, dan saya berjuang untuk minimal 1 jam. Tetapi itu adalah waktu yang terbaik saya, jadi saya berusaha untuk 2 jam. Nah, kalau saya malamnya terlalu capek atau baru persiapkan rekaman sampai jam 12, kalau para sahabat perhatikan, jam 12 atau jam 12 kurang saya sudah bagikan panduan doa, lalu saya berangkat tidur. Kalau udah terlalu capek, tentu saya nggak paksakan diri untuk berdoa pada jam 2 pagi, karena saya butuh istirahat 3 jam supaya bugar untuk berdoa. Jadi saya bisa lewat dari jam 2, tapi itu tidak selalu gitu ya, hanya sesekali atau bahkan jam 3, dan terakhir saya tetapkan jam doa pagi saya itu jam 4 sampai jam 6. Saya tidak pernah lewatkan doa pagi, dan para sahabat dan juga Anda yang terlebih Anda yang sudah mulai didisiplinkan berdoa, pasti tahu rasanya seperti apa. Apalagi kita capek, ngantuk, bagaimana perjuangan untuk bisa masuk ke gunung Tuhan itu yang adalah hadiratnya melalui doa pujian dan penyembahan. Tidak mudah. Saya sudah katakan tadi, saya sudah lakukan ini 5,5 tahun, mau jalan 6 tahun. Saya lakukan dengan kesetiaan dan konsistensi. Saya bertekun di dalamnya, dan itulah yang membuat saya kuat hingga saat sekarang, baik menjalani hidup juga melayani di TRC ini. Kalau saya sudah lakukan doa pagi, saya pun berkomitmen untuk berdoa dalam Roh Kudus, karena firman Tuhan berkata orang yang berkata-kata dalam Roh itu membangun dirinya sendiri. Jadi saya berkomitmen dan berjuang untuk, walaupun belum berselang lama dari doa pagi, pokoknya kalau saya bangun pagi, saya harus berbahasa roh 1/2 jam, lalu baca firman. Saya puasa hampir setiap hari, puasa 1/2 hari. Selain berdoa dalam roh yang 30 menit segera setelah bangun, sepanjang hari juga kalau ada kesempatan yang saya tidak perlu memerlukan fokus, saya juga menambah bahasa roh saya. Siang minimal 1 jam berdoa. Apakah mudah dalam siang hari yang waktunya orang istirahat? Saya juga belum makan besar gitu ya. Saya berdoa puasa dulu, atau bahkan kalau terlalu lelah minum air putih dulu, air hangat, baru berdoa. Malam juga seperti itu. Bayangkan setiap hari saya harus lakukan itu untuk mempertahankan hadirat Tuhan ada di dalam hidupku, dan itu tidak mudah. Itulah harga, itulah bentuk daripada harga yang ditunaikan oleh seorang Elia untuk mendapatkan
Tuhan di dalam gunung kudusnya, yang membuat kemudian dia kekuatannya pulih kembali. Tadinya dia takut, akhirnya bahkan setelah itu dia berani lagi menghadapi Ahab, memperingatkan Ahab yang tadinya dia pengen mati. Akhirnya kemudian dia tetap melanjutkan pelayanannya kepada Tuhan. Nah, yang tadi saya katakan bahwa penekanannya adalah harga. Di sini orang-orang yang sudah lama bersama dengan diri saya, yang sudah bertahun-tahun, termasuk mereka yang keluar, ya tentu kebanyakan kami keluarkan adalah mereka yang memang gagal dalam praktek ini. Saya sangat percaya bahwa perjuangan untuk mendapatkan hadirat Tuhan, perjuangan untuk masuk ke gunung Tuhan adalah juga bagian daripada pintu yang sesak dan jalan yang sempit yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 14. Itulah kenapa tidak banyak sebetulnya yang akan mendapatkan Tuhan itu sendiri, baik ketika hidupnya di bumi maupun di dalam kekekalan. Tuhan Yesus sendiri yang bicara di ayat 13 dari Matius 7. Sebab jalan menuju kepada kebinasaan itu adalah praktik hidup yang enak bagi daging, yang digambarkan dengan pintu yang lebar dan jalan yang luas. Orang Kristen yang cenderung menjalankan kekristenan seperti ini, yang penting KTP-nya Kristen, percaya Yesus, udah merasa ibadah dengan pergi hari Minggu tanpa perlu melakukan pembacaan Alkitab, menjalankan ketaatan, mencari Tuhan. Hati-hati, orang Kristen yang seperti ini akan cenderung masuk ke dalam jalan kebinasaan. Nah, kembali kepada pesan saya pada RSSP ini, bahwa kalau mau kekuatannya tetap terjaga, tetap bersemangat, bahkan hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang Amos 5 ayat 4 katakan, bahwa sebab beginilah firman Allah kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, Elia mencari Tuhan di gunung kudusnya, yang tadinya takut dan pengen mati, akhirnya menjadi berani dan bersemangat kembali. Hidup di dunia dan juga bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya, dan juga nanti. Yang saya percaya itu membutuhkan harga yang tinggi. Nah, tadi saya sudah katakan, orang-orang yang menjadi yang lemah sekarang itu gagalnya itu di situ. Jadi saya perlu katakan di sini bahwa perlu perjuangan yang ekstra dan tidak mudah untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari awal kami melakukan PAR ini akhir 2017, jadi sudah 3 tahun ini berjalan dengan sahabat nama saya. 3 tahun, bayangkan, itu bukan waktu yang pendek gitu ya, bukan rentan waktu yang pendek, dan kami sudah setia dan semakin berakar di situ. Kami melihat, kami menyaksikan ada beberapa orang yang berangkat bersama-sama dengan kami dalam satu rombongan. Tetapi, kami melihat memang dalam setiap rombongan kami menyaksikan orang-orang yang memang gak sanggup bayar harga seperti ini. Saya mau beritahu kepada kita semuanya, untuk ikut Tuhan itu gak mudah. Untuk mendapatkan kekuatan baru, untuk menjadi orang yang bersemangat, itu gak mudah. Harganya itu mahal. Kita bisa saksikan, ada orang yang awalnya bersemangat. Itu saya berharap yang mendengarkan rekaman ini gak tersinggung, karena fakta orang-orang yang model seperti ini ada dari setiap sesi ya keberangkatan, dari sejak
pelayanan ini ada. Ada yang awalnya bersemangat, heboh, sampai kayaknya ya gerasa gerusu gitu ya, seperti orang gerasa gerusu gitu ya, heboh gitu ya, tapi nggak bertahan lama. Ada orang yang kalem, diam-diam aja, tapi bisa bertahan lama karena ada tekad di dalam dirinya untuk bisa mendapatkan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, praktik hidup saya nggak mudah untuk melakukan ini semua, untuk mempertahankan ketaatan saya, untuk mempertahankan api semangat, untuk terus menjadi kuat untuk melayani. Nggak mudah, diperlukan harga yang tinggi. Sekalipun sudah 5,5 tahun sampai sekarang, bukan berarti saya bebas daripada godaan untuk malas, godaan untuk menjadi lemah, godaan untuk menjadi bosan dengan semuanya, menjadi jenuh dengan semuanya. Sampai pada hari-hari ini juga saya tidak terlepas daripada tantangan itu. Tetapi pilihan saya adalah membayar harga. Saya nggak mau apa yang saya sudah mulai menjadi sia-sia. Yang saya pahami, yakin 100%, kalau saya tidak menjalankan kekristenan seperti ini, saya akan cenderung akan kembali kepada kekristenan saya yang lama, berbuat dosa dan nyakitin hati Tuhan lagi. Jadi sekalipun daging saya teriak, tetapi yang saya dapatkan adalah hal yang luar biasa, hal yang supranatural, kekuatan baru, semangat yang baru, sukacita, damai sejahtera, penjagaan Tuhan, dan memastikan hidup saya ini benar. Karena apa yang kita jalankan sekarang ini persoalan hidup dan mati. Kalau hidup kita tidak penuh semangat, tidak dalam cinta mula-mula, Tuhan bisa menolak kita. Tuhan mau kita hidup dalam ibadah, dalam semangat, bertumbuh bahkan berbuah. Nah, orang-orang yang selama ini asal membangun doanya, kehidupan pujian penyembahannya, itu kita udah lihat sekarang kecenderungan kalah terhadap tantangan yang seperti ini. Tetapi kami yang dari awal betul-betul melakukannya dengan kesungguhan, ketulusan, kejujuran, kami seperti punya stok kekuatan. Bahkan paling tidak gini, kami menjadi terlatih di tengah tantangan yang kita semua tahu. Nah, ini juga harga yang harus setiap orang bayar supaya bisa mengalami Tuhan. Karena kalau udah mengalami Tuhan, sama seperti Elia, sekalipun kita dalam suasana takut, kita bisa tidak takut. Kita menjadi tenang menghadapi badai yang ada di depan mata kita. Tetapi kalau kita takut, pandangan kita menjadi gelap dengan semuanya. Padahal kan firman Tuhan berkata rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Jadi sekalipun situasinya tidak menentu karena pandemi ini, mestinya janji Tuhan yang harus terjadi. Tetapi untuk janji Tuhan terjadi, itu perlu sikap dan respons kita. Maka perlu bergandengan tangan dengan Roh Kudus, bergandengan tangan, selalu di recharge di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini yang
kita semua harus bayar. Saya tahu rasanya seperti apa. Tadi saya katakan, saudara yang memiliki niat untuk membangun kekristenan bersama dengan kami, yang kekristenan yang berpraktek, udah tahu rasanya kan, berpuasa. Apakah itu mengenakan bagi daging? Enggak bagi daging. Tapi setelah kita lakukan puasa dengan sungguh-sungguh, kita merasa kerohanian kita kuat. Apakah mudah? Saya nggak tahu jam-jam doa saudara jam berapa, tapi saya lihat beberapa di antara kita, ya hitungan jari kurang lebih masih di bawah 10 orang yang aktif di internet bersama dengan senior. Itu hanya sedikit orang sudah sapa menyapa, mulai dari ada yang jam 2 sampai jam 4-an. Lalu yang lain tidur panjang. Ini harga yang harus dibayar. Ketika bawaannya malas, bosan dengan semuanya, jenuh, atmosfer yang ditimbulkan oleh pandemi ini nggak enak. Sanggup nggak untuk berkomitmen untuk naik ke gunung Tuhan, untuk mempersembahkan doa, pujian, dan penyembahan? Nah, yang saya tahu berdasarkan firman Tuhan, orang-orang yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan hidup seperti yang dikatakan oleh Amos 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Orang-orang yang mencari Tuhan, terlalu banyak sih ayatnya dari Rema tentang raja-raja yang saya dapatkan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Orang yang mencari Tuhan akan keluar menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Orang yang mencari Tuhan, yang adalah bentuk dari ibadah, itu akan dibuat Tuhan berbeda. Tapi itu tadi harganya. Mau membayar harga untuk bangun pagi, malam walaupun capek, ada masalah hidup, tetap berkomitmen untuk bayar harga, untuk mencari Tuhan di dalam gunungnya melalui doa, pujian, dan penyembahan. Nah, kalau saudara tidak sanggup membayar harga, tidak sanggup mempraktekkan apa yang saya bagikan pada pagi hari ini, maka sia-sia saudara mendengarkan pengajaran ini. Sebab seperti tadi yang saya katakan, bahwa tidak sedikit orang-orang yang tadinya bersama dengan kami yang sudah keluar, bahkan yang sekarang yang tidak di New MTRC Advance, itu juga sudah gak jelas gitu ya, dikatakan hidup kekristenannya gak juga, dikatakan mati gak juga. Jadi ya begitu, seperti orang-orang yang kalah gitu, karena gak sanggup membayar harga untuk mencari Tuhan melalui hadiratnya, mencari Tuhan di gunung Tuhan melalui hadiratnya. Nah, jadi supaya bisa mengalami kemenangan seperti Yosafat, mengalami keberuntungan seperti Yosafat dan beberapa raja yang saya baca, ketika mereka mencari Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan keberuntungan. Tuhan membuat mereka berbeda. Orang yang mencari Tuhan itu akan Tuhan buat nanti berbeda. Dan ingat tadi, harganya itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen diri, kesetiaan, konsistensi, ketekunan untuk mencari Tuhan. Daging pasti teriak. Nah, tadi saya katakan, inilah salah satu wujud daripada praktek kekristenan yang melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Tetapi Yesus yang ngomong, praktek hidup kekristenan seperti ini loh, yang nanti pada akhirnya membawa orang pada kehidupan. Orang yang dikalahkan oleh kemalasan, kejenuhan, kebosanan, mereka adalah orang-orang Kristen yang kalah. Untuk kami bisa menjadi seperti ini, kami sudah bayar harga bertahun-tahun. Nah, saudara mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan, keberuntungan, keamanan, breakthroughs, bahkan hidup, harus mencari Tuhan melalui hadiratnya,
bayar harga. Sekalipun suasana hati nggak mendukung, atmosfer nggak mendukung, tapi orang yang mencari Tuhan, mereka akan hidup. Nah, dalam perjalanan waktu, kami akan menyaksikan siapa di antara Anda yang betul-betul memperhatikan apa yang saya bagikan pada pagi hari ini. Siapa yang mempraktekannya? Waktu akan membuktikan. Gak perlu respons. Kami akan bisa melihat itu nanti. Dan sekarang pun sebetulnya saya bisa rasakan siapa di antara saudara yang mempraktekkan pengajaran ini. Berkali-kali saya katakan, bedanya kita di sini dengan kekristenan lama atau kekristenan mayoritas adalah kita praktekkan. Orang-orang yang tidak mempraktekkan ini dengan kesetiaan dan konsistensi, ya begitu-begitu aja. Percaya Tuhan sih ya tetap percaya. Ya mungkin baca kita juga baca kita, tapi nggak ada gregetnya gitu loh. Kayak orang malas-malasan, kayak orang lemah, cenderung kalah gitu. Orang yang melakukan ibadah itu akan berbeda, karena memang firman Tuhan juga katakan, karena ibadah berguna dalam segala hal untuk membuat kita semangat, kuat, bahkan mengantarkan kita kepada kehidupan. Nah, kiranya pengajaran yang saya bagikan pada pagi hari ini direnungkan, dipraktekkan, bayar harga untuk cari Tuhan di Gunung Kudusnya melalui doa, pujian dan penyembahan, supaya bertumbuh dalam kerohanian, semakin kenal Tuhan, semakin kuat, bahkan mengalami perkara-perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Dan di sini juga saya perlu tambahkan buat saudara, terutama yang laki-laki, kalau saudara perlu konseling dengan saya, karena saya rasa bahwa dosa ini sangat mengikat banyak orang, dan tak terkecuali di antara saudara gitu ya. Mungkin ada yang terikat dengan rokok atau kemabukan, pornografi, onani, masturbasi, yang kenajisan seperti ini, hawa nafsu seperti ini nggak mungkin dibahas di grup ini secara dipublish seperti ini di dalam grup. Nah, kalau ada yang mau konseling, bagaimana supaya lepas dari itu semua, supaya bisa menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, saudara bisa konseling dengan saya akan kasih tips-tipsnya, dan memang harus bayar harga. Karena kalau nanti masih terlibat lagi di dalam dosa hawa nafsu, selain kemarin menghalangi kita masuk hadirat Tuhan, karena Yesaya 59 kan katakan bahwa dosa menjadi penghalang antara Tuhan dan manusia. Bahkan seperti ayat hafalan kami di Mazmur 29 ayat 2 berkata bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kalau nggak kudus, nggak bakalan bisa mencapai Tuhan di gunung kudusnya. Namanya juga gunung kudusnya Tuhan, Allah yang kudus, ya kan. Dan iblis akan terus menuduh, mendakwa kita kalau ada dosa. Jadinya kita tertuduh, tertunduk. Nah, jadi dosa harus dibereskan. Kalau ada yang mau konseling, silakan. Dan nanti buat saudara yang wanita yang perlu konseling, rasanya nanti saya akan tunjuk sahabat-sahabat senior yang sudah tepat untuk melayani Anda konseling apabila ada terikat dengan dosa tertentu gitu ya. Nah, gak usah malu-malu. Tentu saya tidak akan bukakan kepada kita di sini. Kalaupun saya tegur, saya nggak tahu, saya ngalir aja. Beberapa waktu yang lalu ketika saya tegur, ada seseorang di kelompok Big Internet yang beberapa bulan yang lalu pernah konseling. Dia hidup dalam percabulan, tapi saudara ini minta saya doakan dia. Saya bilang, saya akan doakan kalau kamu keluar daripada rumah tempat kumpul kebomu gitu ya.
dan agak ada follow up-nya. Jadi saya menduga dia terikat dengan itu gitu ya. Nah, tapi kan ketika saya tegur itu, saya nggak pernah punya rencana untuk menegur itu, tapi ya saya ngalir aja, dan tapi tetap mengucap syukur Roh Kudus tetap kontrol mulut saya untuk tidak menyebutkan nama orang tersebut. Nah, demikian juga kalau saudara konseling, tentu kami akan simpan dan kami akan doakan gitu ya, bukan untuk dipermalukan. Jadi jangan khawatir bila konseling rahasianya kemudian diketahui oleh banyak orang gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada pagi hari ini, kiranya memberikan pengertian kepada kita dan kita memiliki kemauan untuk membayar harga, mencapai Tuhan di Gunung Kudusnya lewat hadiratnya. Ada harga yang harus dibayar. Kita akan bertemu dengan kedagingan, kemalasan, kejenuhan, rasa capek, bahkan di tengah masalah. Tapi kita harus terus bayar harga, sama seperti Elia, dia harus bayar 40 hari 40 malam untuk menjangkau Tuhan di Gunung Kudusnya. Demikian juga dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Selama kita menumpang di bumi ini sampai Tuhan panggil kita harus tetap membayar harganya supaya kita ketemu Tuhan di dalam hadiratnya gitu ya. Kiranya diperhatikan dan dipraktekkan. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, God bless us.